Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaifalukum ayyuhal ikhwah. Insyaallah wasil darsana fi hadhil fursa al-an nadkhul fi bab al-jadid wa na'khud al-an babain ziyadatul ba fi khabar laisa wa ma wa kadzalika bab kuffa inna wa akhawatiha anil amal. Al-awwal nadkhul ila bab ziyadah ba fi khabar laisa wa ma an-nafiyatain. Jadi maksud dari bab ini adalah sebelumnya kita udah mempelajari kana wa akhawatuha, dan yang termasuk dari akhwat kana itu ada namanya laisa. Ya, jadi laisa itu kan seperti yang kita pelajari, dia merofakkan isim dan menasobkan khobar. Nah, untuk laisa ini khobarnya itu boleh kita tambahkan ba tambahan, namanya ba zaidah. Begitu pula dengan ma yang beramal seperti laisa, boleh khobarnya ditambahi dengan ba. Contoh, misalnya kan kita udah pelajari sebelumnya laisa Muhammadun qaiman. Nah, laisa ini merofakkan isim. Muhammad kita bilang isim laisa. Qaiman ini kita bilang adalah khobar laisa. Nah, di khobarnya ini boleh kita tambahkan ba. Maka kita bilang laisa Muhammadun biqaimin. Nah, secara lafaz khobarnya ini berbaris bawah, berbaris kasroh. Tetapi secara i'rab dia tetap mansub. Itu inti dari pembahasan bab ini. Artinya Muhammad kita bilang isim laisa marfu, qaim di sini tetap khobar laisa mansub. Ya, meskipun secara lafaz dia berbaris kasro atau majrur, namun dalam i'rab tetap hukumnya mansub karena ba di sini adalah ba tambahan. Jadi boleh kita bilang laisa Muhammadun qaiman atau laisa Muhammadun biqaimin. Misalnya lagi lastu toliban, boleh kita bilang lastu bitolibin. Ya, ba-nya ini tambahan. Tapi dalam hal i'rab itu tetap sama. Tolib di sini tetap kita katakan mansub. Ya, tetap kita katakan mansub, namun secara lafaz dia berbaris kasroh. Misalnya lastu doriba zaidin, kita tambahin ba, lastu bidorib zaidin. Begitu pula dengan ma yang berfungsi seperti laisa, ma ana mughaffilan, atau maka kita tambahin ba, ma ana bimughafilin, tambahin ba. Ini khobarnya ma, tetap dia mansub. Mal muhmilu najihan. Ya, ma di sini artinya sama seperti laisa. Laisal muhmilu najihan. Boleh tambahin ba. Tapi i'rabnya tetap, hanya saja lafaznya yang berubah. Ya, ini inti dari pembahasan dari bab ini. Boleh ditambahi dengan ba, maka secara lafaz dia berubah karena ada ba di sini, karena ba adalah huruf jar, otomatis khobarnya juga berbaris kasroh bidoifin. Tapi dalam hal i'rab nanti kita akan pelajari secara rinci di mustawa berikutnya, itu tetap dia di'irabkan mansub. Kemudian kita masuki bab berikutnya, yaitu kuffa inna wa akhwatiha anil amal. Maksudnya kita sebelumnya udah mempelajari inna wa akhwatuha, gitu ya. Inna itu amalnya adalah menasobkan isim, merofakkan khobar, kebalikan dari kana. Kalau kana merofakkan isim dan menasobkan khobar. Kalau inna menasobkan isim dan merofakkan khobar. Maka bisa inna itu sama akhwatnya nggak berfungsi, artinya nggak beramal, dia nggak menasobkan isim dan nggak merofakkan khobar, dengan cara menambahkan ma. Namanya ma al-kafah. Namanya ma al-kafah az-zaidah. Jadi ma-nya itu ma al-kafah namanya. Maka ketika kita sambungkan dia dengan inna dan akhwatuha, maka inna wa akhwatuha itu nggak beramal lagi. Artinya dia nggak menasobkan isim dan merofakkan khobar lagi. Jadi nggak beramal sama sekali. Watuzil ikhtisasu bil asma illa laita. Artinya biasanya kalau setelah inna itu kan isim.
Nah, tapi kalau kita udah tambahin ma al-kafah itu setelah inna wa akhwatuha, itu setelah inna nggak mesti isim, boleh boleh fiil, kecuali laita. Kalau laita itu wajib setelahnya isim. Dan dia kalau laita meskipun dari tambahin dia tetap bisa beramal, boleh juga tidak beramal. Contoh misalnya inna Muhammadan qaimun. Nah, ini kan dia beramal, menasabkan isim, merofakkan khobar. Ketika kita tambahkan maka dia nggak beramal lagi. Inna Muhammadun. Nah, kembali ke asal. Muhammadun ini sebagai mubtada, qaimun sebagai khobar. Kalau sebelumnya inna Muhammadan qaimun, Muhammadan isim inna, qaim khobar inna. Tapi ketika kita tambahin ma al-kafah ini, maka Muhammadun nggak jadi Muhammadan, balik ke asal, Muhammadun menjadi mubtada, qaimun menjadi khobar. Begitu pula setelahnya nggak mesti isim, boleh innama yakumu Muhammadun. Nah, karena ada ma ini, maka boleh setelah inna itu fi'il, karena ada ma al-kafah. Secara i'rab berbeda, secara makna juga berbeda sedikit, karena ma di sini berfungsi untuk hasr, pembatasan. Sungguhnya yang berdiri hanya Muhammad. Nah, seperti itu. Contohnya misalnya walakinna sa'idun syuja' walakinna akhahu jaban. Di sini isim lakinna mansub. Tapi ketika kita tambahin ma walakinna ma akhuhu, kembali marfu dia. Kembali marfu dia menjadi mubtada, jaban menjadi khobar. Karena ma di sini ma al-kafah. Kecuali laita, maka laita di sini dia setelahnya harus isim. Meskipun udah ditambahin setelahnya itu harus isim. Dan dia boleh tetap beramal laita masyababa, boleh juga dia nggak beramal laita masyababu ketika ditambahin Ini khusus untuk laita. Jadi khusus untuk laita, dia tetap harus setelahnya isim. Dan boleh dia beramal meskipun dari tambahin atau boleh juga dia tidak beramal. Ya, boleh. Ini khusus untuk laita. Hunaka atau ada perbedaan antara ma al-kafah dengan ma al-masdariyah. Jadi tidak semua setelah inna itu, misalnya ada ma setelah inna, enggak semua ma-nya itu ma al-kafah. Bisa jadi ma-nya itu masdariyah atau ma mausulah. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya itu dari tulisan. Kalau ma al-kafah, ma-nya itu bersambung dengan innanya. Innama, bersambung dia. Sedangkan ma al-masdariyah atau ma mausulah, ma-nya terpisah. Inna ma berbeda. Inna ma fa'alta jamil. Terpisah ma-nya dengan innanya. Maka ini ma-nya bisa ma masdariyah atau ma mausulah. Kalau kita bilang ma-nya sini ma masdariyah, maka takwilnya inna fi'laka. Kita rubah fi'ilnya ini menjadi masdar. Makanya namanya ma masdariyah. Kalau ma mausulah, kita rubah ma-nya jadi isim mausul. Kita bilang innalladzi fa'alta jamil. Nah, ini perbedaan antara ma al-kafah dengan ma masdariyah atau ma mausulah. Dari tulisannya aja sudah kita bisa tahu. Jadi kalau tulisannya terpisah, boleh kita bilang ma-nya ini ma masdariyah atau ma mausulah. Kalau kita bilang ma masdariyah, maka takwilnya fiilnya kerubah ke masdar. Kalau ma mausulah, ma-nya ini ubah ke isim mausul. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada sesuatu yang kurang paham atau ditanyakan atau pertanyaan bisa ditanyakan, semoga bisa dipahami. Syukran ala husni ihtimamikum, jazakumullah khairan, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.